Kan saya Andika Skara Putra Nusantara dari kelas IF101 dengan NIM 2404010102083. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari kelompok saya yang kemarin. Yang pertama itu mungkin dari connection dulu kali ya. Oke. Di dalam Degree Connection Factory, di sini terdapat function untuk menyambungkan code kita atau project kita ke database. Lalu di sini ada server localhost, lalu user ID-nya menggunakan root dan password kosong karena ini default credential-nya. Lalu database ini adalah sebuah nama dari database yang akan kita sambungkan. Di sini kita ada printer underscore queue underscore manager seperti itu. Oke, lalu di sini juga ada function untuk mengexecute data tabelnya. Ini sebuah helper juga untuk caching password menggunakan SHA-256. Lalu di sini digunakan untuk manage session-nya, session dari user login itu. Jadi ketika dia udah logout, maka user ID-nya akan diubah ke 0. Username-nya kosong, nama kosong, dan ruangan kosong. Seperti itu. Lalu untuk oke, dari login formnya atau login page-nya, di sini ada sebuah label yaitu username dan juga label password. Untuk pengisi username dan password, lalu juga ada button login, di mana ketika dia diklik akan menjalankan perintah login. Contoh di sini username mengambil dari uh, label yang di atas username dan passwordnya, dan jika kosong maka akan memunculkan sebuah alert atau error message. Oke, lalu di sini dia akan set session dengan user ID, username, nama, dan role dari user yang udah login tadi. Lalu dia akan diarahkan ke dashboard seperti itu. Lalu untuk dashboardnya sendiri di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ini ya, ada menu manage printer, menu print queue, menu print history, dan juga bukan menu, lebih ke function untuk logout. Nah, di sini ketika suruh mengklik manage printer, button manage printer, maka dia akan diarahkan ke file halaman open printer seperti itu. Nah, ini di halaman open printer dia akan eh, menampilkan data-data dari printer tersebut. Untuk datanya ada di, ya betul di sini, di file printer data. Lalu di sini ada beberapa query, seperti query select, query get. Dia get ID printer, nama printer, lokasi, dan status dari tabel printers, lalu order by diurutkan berdasarkan ID-nya. Karena di sini tidak ada ascending descending, maka secara default dia akan mengurutkan ascending. Lalu untuk add printernya juga sama, mau ada query untuk add insert into printers, yang dimana insert into printers ini tabelnya tadi. Lalu di sini ada kolomnya, kolom mana aja yang akan dimasukkan, yaitu ada kolom nama printer, lokasi, dan status. Values ini menandakan value dari data yang akan dimasukkan ke kolom-kolom ini tadi.
Dia value-nya ada dari add nama, add lokasi, add status, di mana add nama ini dia mengambil value dari inputan user seperti itu. Seperti ini, add value with nama, lokasi, status. Jika dilihat, nah di sini ada label nama, ada lokasi, label status yang nanti akan dikirimkan ke query tadi, ke function untuk menginsertnya seperti itu. Lalu update printer sama ada query untuk mengupdate, update printers, dia mengupdate table printer set. Ini digunakan untuk mengupdate nama printer. Ini adalah kolomnya, kolomnya nama printer dan value-nya add nama sama diambil dari inputan user tadi. Lalu lokasi di lokasi, status where ini digunakan untuk seperti memfilter ya. Where ID printer, yaitu where kolom ID printer sama dengan ID. ID ini diambil juga dari baris yang diklik sama user. Untuk delete sendiri juga sama, dia akan menjalankan query delete from printers yang dimaksudkan dia akan menghapus data dari table printers where di mana ID printer sama dengan ID kolom yang diklik sama user atau yang dipilih sama user tadi. Seperti itu untuk printer ya, printer form. Lalu untuk QM form sama, dia akan menampilkan data dan kita juga bisa melakukan CROD seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya kita run, oh ya sebelum kita run, kita harus menyalakan Apache dan MySQL agar dapat tersambung ke database kita seperti itu. Kita run, seperti ini ya. Jika kita tidak menyalakan, ya kita akan launching, nah dia akan error. Karena ketika dia mencoba untuk koneksi ke database, dia tidak bisa karena kita mematikan lokal server kita seperti itu. Oke, jadi ini Apache sama SQL-nya udah nyala. Oke, kita coba login. Nah, dia berhasil masuk. Ketika server untuk Apache dan MySQL-nya nyala, maka dia bisa connect ke database seperti itu. Oke, untuk menu yang pertama yaitu manage printer. Nah, di sini ada contoh data untuk view data. Data 1, data 2. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan data? Karena menambahkan data tadi tidak ada query untuk memfilter data where-nya, where ID, maka kita bebas mau klik yang mana aja. Terus kita coba tambahkan ini subscription status ready, kita klik add. Nah, dia maka bertambah seperti ini. Lalu jika ingin mengedit, kita akan edit yang nomor 2 misalkan. Dari lantai 2 kita ke lantai 3. Lokasinya juga lantai 3. Statusnya kita buat maintenance. Ketika kita update, nah ID 2 dari tadi yang printer lantai 2 dia pindah ke lantai 3, terubah, terus statusnya juga terubah dari offline ke maintenance seperti itu. Jika ingin menghapus contoh yang 2 ini ya, menghapus, maka kita ketika kita sudah memilih row-nya, ID-nya, kita klik delete, yes, nah dia akan terhapus. Dan untuk button refresh ini sendiri sebenarnya digunakan untuk mensinkronisasi antara tabel di database dan juga di tampilannya. Jadi ketika ada user lain yang menambah, mengubah atau mengedit data, maka dari misalnya user A yang mengubah, maka di user B datanya akan tetap tampil data yang lama sebelum dia
me-refresh, Pak. Ketika dia udah me-refresh lalu nge-get data baru, maka dia akan menampilkan data terbaru. Seperti itu. Lalu yang kedua ada menu print queue. Di sini kita contoh aja printer test ya. Untuk filenya misalkan kita testing.pdf. Page-nya ada 3, kita submit. Nah, di sini dia statusnya akan berubah jadi pending. Nah, mungkin kita akan tambahkan satu contoh data. Nah, seperti ini. Yang pertama, yang printer test dan dua datanya status awalnya akan pending. Lalu ketika kita ingin mengubah apakah dia complete atau fail, kita dapat mengubah dari sini. Hanya saja sebelum mengubah complete atau fail, kita harus menjalankan fungsi start printing agar nanti dia log-nya atau activity-nya terekam, tercatat di history seperti itu. Kalau kita id 1, kita start printing, dia akan mengubah status jadi printing. Ketika kita ketik kita sudah selesai, kita klik complete, dia complete. Untuk contoh data kedua sama, kita start printing, dan kita fail. Lalu kita akan menggunakan satu contoh lagi, testing 2, PDF, submit. Kita akan langsung klik complete tanpa start printing. Nah, dia terubah nih statusnya ke complete. Jadi ada 3 data, 2 data menjalankan start printing terlebih dahulu, yang data terakhir itu langsung ubah statusnya. Nah, yang terjadi di print history, dia akan hanya menampilkan data yang sudah menjalankan start printing itu tadi. Lalu untuk hasilnya juga ada, misalnya kita filter tadi printer test. Nah, printer utama atau kita search dari nama filenya testing1 atau testing.pdf. Untuk printer sendiri sama seperti tadi fungsinya untuk mensinkronkan data yang tampil dan juga data di database. Seperti itu. Untuk button logout sendiri itu hanya fungsi untuk logout dan juga close aplikasinya seperti itu. Untuk contoh kita klik, nah dia akan menutup aplikasinya sekaligus logout dan menjalankan session function ini, function clear ini. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.